Di era digital yang geraknya super cepat kayak sekarang tuh kemampuan orang tuh udah nggak diukur lagi dari apa yang pernah dia pelajari dulu. Yang penting sekarang tuh seberapa cepat kamu bisa ngupdate diri. Dunia kerja tuh berubah hampir tiap bulan. Teknologi ganti mode dalam hitungan minggu. Dan skill yang dibutuhin tuh juga makin nggak ketebak. Jadi belajar hal baru tuh bukan lagi opsi tambahan, tapi kebutuhan dasar biar tetap relevan. Banyak orang tertinggal bukan karena bodoh, tapi karena terlalu lama ngerasa ilmunya udah cukup. Ya, di buku Range karya David Epstein, dijelasin kalau orang yang fleksibel tuh mau belajar hal baru dan gampang beradaptasi, itu justru lebih unggul dibanding mereka yang cuma pegangan satu skill doang. Ini ngingetin kita bahwa zaman sekarang tuh bukan cuma butuh spesialis, tapi butuh orang yang bisa ngerti dan nyambung sama konteks baru dengan cepat. Di situ kekuatan kita tuh buat bertahan, bahkan buat naik level kalau ada kesempatan lewat. Pertama, kamu perlu ngerti dulu skill apa yang benar-benar kamu butuhin. Banyak orang belajar cuma karena ikut-ikutan tren, padahal tiap orang tuh punya tujuan beda. Coba lihat posisi kamu sekarang, tujuan kamu sama nggak apa-apa kemampuan yang masih kosong. Kalau arahnya jelas, belajar jadi lebih fokus dan nggak buang waktu. Setiap jam yang kamu habiskan buat belajar jadi lebih kerasa hasilnya. Yang kedua, pakai cara micro learning, biar nggak kewalahan. Belajar tuh nggak harus 3 jam nonstop, cukup 10-20 menit per hari tapi konsisten. Otak juga lebih gampang nyerap, cara ini bikin belajar jadi ringan dan nggak ganggu rutinitas. Kemajuan kecil setiap hari tuh jauh lebih kuat daripada belajar semangat sehari, lalu hilang seminggu. Yang ketiga, manfaatkan platform online. Sekarang ilmu tuh literally ada di HP ya, mau coding, mau desain, marketing, data, sampai komunikasi semua ada. Banyak yang murah bahkan gratis. Kamu bisa belajar kapan aja tanpa harus nunggu waktu luang besar. Fleksibel banget. Yang keempat, terapin ilmunya dalam proyek kecil. Skill itu bukan dari nonton doang, coba bikin desain kecil, blog sederhana, analisis data kecil, apapun. Nggak harus perfect, yang penting praktek. Dari sini kamu belajar cara mikir, nyelesain masalah, dan hasilnya bisa jadi portofolio. Yang kelima, jangan takut minta feedback. Banyak orang mandek bukan karena nggak bisa belajar, tapi karena nggak mau dikoreksi. Padahal feedback itu bahan bakar buat naik level. Masukan dari orang lain lebih ahli bisa menunjukin blind spot kamu. Semakin cepat kamu tahu salahnya di mana, semakin cepat berkembang. Yang keenam, gabungkan hard skill dan soft skill. Di era digital bisa pakai alat atau software aja nggak cukup. Kamu perlu komunikasi yang oke, empati, kemampuan mikir kritis, dan problem solving. Gabungan keduanya bikin kamu jadi orang yang nggak cuma bisa kerja, tapi bisa kerja bareng orang lain. Ini yang paling dicari perusahaan. Ketujuh, tetap konsisten meskipun progresnya lambat. Belajar tuh kayak nanam, nggak langsung kelihatan, tapi kalau kamu terus gerak sedikit demi sedikit, tanpa sadar kamu udah jauh dari titik awal. Konsistensi, selalu ngalahin semangat sesaat. Intinya, ngupdate skill di era digital tuh bukan cuma soal teknologi, tapi soal mental. Mental buat terus belajar. Selama kamu mau buka diri, mau berubah, dan mau nyicil ilmu pelan-pelan, kamu nggak akan pernah benar-benar ketinggalan. Skill itu investasi yang nggak bisa dicuri siapapun, dan hasilnya bakal kamu nikmati sendiri nanti.